Aing serahkun sawah aing anu legana nyaeto 26 bata di blok Tambang Raga ka pemerintah Desa Lelea tanuh Kasinoman jang budak ngora wewe jumlaki belajar molah tani. Demikian amanah Ki Kapol, seorang tetua Desa Lelea, yang ia sampaikan pada saat menghibahkan tanahnya kepada pemerintah desa untuk dipergunakan sebagai ladang pembelajaran atau media durugan untuk muda-mudi agar lebih terampil dan mencintai dunia pertanian. Kata ngarot secara etimologi terdapat dalam 3 bahasa, yakni bahasa Sunda kuno yang mengistilahkan ngarot identik dengan istilah ngeleut yang berarti minum atau menikmati jamuan. Juga ada yang merujuk asal kata dari arot yang mengalami nasalisasi eng sehingga memiliki arti minum untuk melepaskan dahaga. Dalam bahasa Jawa, ngarot berarti kenduri menjelang pengolahan sawah. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, ngarot berasal dari kata ngaruat atau membersihkan diri dari segala noda dan dosa akibat kesalahan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang pada masa lalu. Tradisi ngarot digagas pertama kali pada tahun 1646 oleh Ki Kapol ketika beliau diangkat sebagai kepala Desa Lelea yang pada saat itu secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kesultanan Cirebon. Sebelumnya, Desa Lelea pada saat dipimpin kubu pertama yaitu Canggawerni pada tahun 1616 sampai 1646 merupakan bagian dari Kerajaan Sumedang. Hingga saat ini di Kecamatan Lelea seperti halnya di Desa Nunuk, Desa Tugu, Desa Tunggul Payung, Desa Taman Sari, dan khususnya Desa Lelea yang merupakan desa otentikasi ngarot, setiap tahunnya melangsungkan upacara adat ngarot dengan penetapan bulan antara Oktober hingga Desember dan dipastikan di hari Rabu Wekasan atau Pungkasan. Penetapan tanggal atau kapan ngarot dilaksanakan setidaknya melalui keputusan rembuk desa terlebih dahulu. Rembuk desa pertama mengumpulkan para pamong, pimpinan lembaga desa, dan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda untuk menetapkan waktu pelaksanaan ngarot. Setelah ada keputusan mengenai tanggal, kemudian diumumkan oleh kubu pada saat upacara adat sedekah bumi. Rembuk desa kedua mengumpulkan muda-mudi calon peserta ngarot untuk menetapkan corak dan warna pakaian peserta ngarot dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi, setiap tahunnya warna dan corak pakaian ngarot tidaklah sama. Selain sebagai wujud syukur, ngarot bermaksud mengumpulkan para muda-mudi yang akan diserai tugas atau pekerjaan menggarap lahan sawah agar mereka bersemangat dan menyatukan perilaku gotong royong serta mengenalkan diri satu sama lain, maka ngarot menjadi media spirit untuk muda-mudi tersebut. Ngarot bertujuan untuk membina pergaulan yang sehat agar muda-mudi saling mengenal, saling menyesuaikan sikap, kehendak, dan tingkah laku yang luhur sesuai dengan nilai-nilai budaya nenek moyang. Ngarot yang pada tahun 2015 diakui sebagai WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda karena sudah berlangsung ratusan tahun dan menjadi upacara adat unggulan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena tradisi ini dikhususkan untuk para muda-mudi, maka tak ayal jika pesertanya didominasi para remaja, khususnya remaja putri, yang sebelum dipastikan sebagai peserta, mereka wajib memenuhi syarat tertentu, yakni masih gadis dan ada garis keturunan dari penduduk Desa Lelea asli. Keunikan ngarot terletak pada pakaian yang dikenakan oleh peserta remaja putrinya atau dengan istilah cuene atau kasinuman wadon. Sedangkan untuk peserta remaja laki-laki disebut bujang atau kasinuman lanang. Pakaian yang dikenakan cuene berupa kebaya, sewet biasanya berupa batik dengan motif secara umum yaitu tusmian atau paumanan, selendang, ikat pinggang, slop, kipas bambu, dan yang paling menawan tiap-tiap cuene mengenakan mahkota rangkaian bunga 7 rupa. Terdiri dari bunga kenanga, melati, bunga kertas, bunga cempaka, karniam pudak, dan bunga lainnya yang menyimbolkan baik secara umum maupun lebih khusus. Bunga kenanga mengandung makna agar para kasinoman wadon tetap menjaga keperawanannya. Bunga melati sebagai simbol menjaga kebersihan diri dan kesucian. Bunga kertas senantiasa kasinoman wadon diharapkan mampu menjaga kecantikannya sebagai kembang desa. Cempaka atau kantil yang berwarna putih melambangkan keindahan dan kesucian atau kemurnian, sedangkan warna kuning melambangkan keagungan. Bunga karnium menyimbolkan keharuman tutur kata dan perilaku. Mahkota rangkaian bunga inilah yang kemudian menjadi daya tarik sekaligus memiliki keunikan sebagai identitas khas ngarot.
Adapun rangkaian sebelum prosesi adat berlangsung, seluruh peserta yang terdiri dari Kasinoman wadon dan lanang serta beberapa para tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dari tiap-tiap blok berkumpul di rumah kepala desa sebagai titik sentral pemberangkatan peserta menuju balai desa. Setelah kepala desa menyampaikan sambutan dan disertai dengan doa-doa, peserta lalu diberangkatkan dengan membentuk barisan pawai atau arak-arakan yang tersusun rapi dengan kepala desa dan istrinya serta para tokoh memimpin di barisan depan. Sepanjang arak-arakan berjalan, menambah kemeriahan, disajikanlah sekelompok musik tanjidor dan genjring serta beberapa jenis musik tambahan lainnya. Prosesi Merot dilangsungkan di balai desa dengan ditandai penyerahan perkakas kelengkapan bertani seperti cangkul dan parang, benih padi, kendi berisikan air, pupuk, dan sepotong ruas bambu kuning secara simbolik dari kubu, ibu kubu, serta tokoh adat kepada perwakilan Kasinoman wadon maupun lanang. Seusai prosesi, kemudian peserta dihibur dengan berbagai macam kesenian yang dimainkan secara barungan atau bersamaan. Adapun jenis kesenian yang biasa menghibur peserta tersebut adalah tari topeng dengan penari laki-laki dan ronggeng ketuk. Seluruh peserta dan masyarakat menuangkan kegembiraannya saat itu, khususnya para pemuda yang telah mendapatkan motivasi untuk menjalankan tugasnya, yaitu mengolah lahan Kasinoman. Saya kira demikian. Untuk melengkapi informasi, silakan Anda berkomentar. Terima kasih atas apresiasi terhadap video ini. Salam tradisi.